Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ya, Santri Banten. Terkait kemarin kan sempat kita ngebahas tentang pemberontakan Geger Cilegon gitu ya. Ini masih nyambung gitu ya. Dengan Said bin Usman gitu ya. Usman bin Yahya kali. Bin Yahya. Ya. Ini kita belajar sejarah loh. Sejarah dan kita bukan niat nggak ada upaya menyudutkan siapapun, memang benar murni sejarah dan sesuai data. Sebagai data pembanding. Data pembanding. Edukasi buat teman juga lah gitu. Edukasi buat kita semua gitu kan, bukan untuk menyudutkan, menjelekan atau apa. Ada yang pertanyaan? Ya itu dulu aja paling terkait Geger Cilegon itu kemarin yang sudah dibahas. Ya. Makanya kita pengen tahu lebih dalam bagaimana sih peran daripada Habib Usman itu dan kedekatan itu bagaimana dengan Belanda gitu. Ya. Jadi Habib Usman itu kan salah seorang ulama ya. Salah seorang ulama yang keilmuannya itu udah gak usah dipertanyakan, ahli dalam berbagai bidang. Dari fikihnya, dari tafsirnya, dari hadisnya, kemudian dari ada ilmu geografi pun menguasai, itu luar biasa itu Habib Usman bin Yahya. Kalau bahasa Banten jaduk gitu ya. Jaduk dari sisi keilmuan gitu ya. Cuman memang beliau kan memiliki kedekatan yang luar biasa dengan beberapa tokoh-tokoh Belanda, tidak hanya dengan Snok Horgronya, tapi ada Snok Horgronya, kemudian Vandenberg salah satunya, kemudian ada siapa itu De Goye, De Goye, ada surat-suratannya bahkan dengan beliau ya, yang nanti di lain kesempatan akan kita bahas. Jadi karena kedekatan ini, kedekatan Habib Usman bin Yahya dengan tokoh-tokoh dari Belanda, sehingga mereka itu merasa ada nih yang bisa untuk membantu pemerintahan Belanda di Indonesia, khususnya untuk mengamankan penduduk pribumi, gitu ya. Makanya beliau itu mendapatkan beberapa julukan ya, pengangkatan dari sisi apa itu namanya, Jabatan gitu. ya jabatannya. Jadi sampai-sampai beliau itu mendapatkan jabatan dari Belanda. Makanya sampai dapat medali segala macam gitu ya. Dekat banget. Makanya di sini di salah satu buku yang bisa ditelah ini, itu namanya nasihat-nasihat ke Christian Snok Horgronya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda tahun 1889, 19 sampai 1936. Lama ini kan. Dan di situ banyak surat-suratan beliau dari tahun ke tahun. Nah, ini podcast ini itu nanti bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya, karena kalau kita gabungkan dalam satu bagian itu terlalu panjang. Oke. Di antaranya ya, ini disebutkan di dalam buku tadi ya, catatan Snok Horgronya semasa kepegawaiannya di Hindia Belanda. Sedikit mengatakan tentang Said Usman. Di sini dikatakan Said Usman bin Yahya adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Hadramaut. Tokoh ini atas usul Snok Horgronya tertanggal 20 Juli 1889. Jadi setahun setelah Geger Cilegon. Ini kan Geger Cilegon itu di tahun 1888, sementara ini 1889. Beliau telah diangkat menjadi rekan tetapnya dengan gaji bulanan sebanyak 100 gulden. Luar biasa ya. Ya kita nggak tahu kan apakah itu beliau terima atau enggak, apakah hanya sebagai mufti Batavia atau enggak, kan nggak tahu, itu mah bukan urusan kita. Tapi data di sini mengatakan seperti ini. Lalu Data ya. Ya, itu di tahun berapa? 1889 ya. 2 tahun kemudian, berarti tahun 1891 telah diangkat, mana tadi? Telah diberikan kepadanya sebutan penasehat honorer. Wow. Jadi ini jelas. Penasehat loh. Penasehat, namanya penasehat otomatis kan penyambung lidah katakan antara pemerintah Belanda dengan masyarakat Hindia Belanda atau pribumi, gitu bahasanya. Sangat berperan ya. Sangat berperan itu. Nah di sisi lain memang beliau itu ketika diminta oleh Snok Horgronya untuk mendoakan kepada Ratu Wilhelmina yang saat itu umur 25 tahun. Oh, ini unik ini. Jadi kepala Belanda minta doa sama Habib. Nah, betul. Oke. Nah, di sini memang ada datanya, ada juga. Nah, ini saya ambil dari biografi Said Usman bin Yahya yang ada di perpustakaan Leiden, Belanda ya. Ini saya screenshot di sini. Nah, bisa dibuka nanti di layar ya. Siap. Di sini. Nah, bisa dibuka.
Dan pengen tahu nggak ini apa? Iya dong. Artinya Kita bedah lah gitu. redaksinya gitu supaya kita tahu doanya itu apa sih yang dari doa yang beliau bacakan itu sampai menjadi pro kontra di antara ulama-ulama saat itu. Gitu. Ini redaksinya, Allahumma ya latifal lutofa. Ya Allah, wahidat yang maha lembut dari segala maha yang lembut. Wa ya kanzad du'afa, wahidat yang menjadi gudangnya orang-orang yang lemah. Wa ya malikal ardi was sama, wahidat yang merajai bumi dan langit. Anta ta'lamu ma dhahara minna wa ma khafa. Engkau mengetahui apa yang nampak dari kami dan apa yang samar dari kami. Allahumma kama latafta bina fi diyari hadhil mamlakati. Ya Allah, sebagaimana engkau lembutkan, engkau bersikap lembut kepada kami di daerah-daerah kerajaan ini. Nah, berarti ketika Belanda itu menjajah Indonesia, beliau dari doa ini merasakan kelembutannya Dari kerajaan itu. dari kerajaan itu. Belanda Kelembutan itu. Allah dari kerajaan itu berarti kan. Ya. Nah, sehingga beliau merasa tenang dong. Iya, Ya kan? aman itu. Berarti yang pembaca doa ini merasakan ketenangan. Oke. Gimana? Kok bisa? Haitsu la ahada yata'arradu alaina fi diyarina. Sekiranya tidak ada seorang pun yang mengganggu kami dalam urusan agama kami. Yaitu apa? Satu, min sholatina. Urusan sholat aman, ya jelas dong. Ya. Ketika Belanda itu menjajah Indonesia, sholat bisa Masih dilaksanakan. bisa sholat, masih Betul. bisa sholat. Wa zakatina, zakat sama. Masih. Wa sholatina, wa siyamina, dan puasa kami. Nah, ini, wa ma'asina, kehidupan kami. Oke. Kalau untuk kehidupan kayaknya agak bertanyakan itu ya. Itu ya jelas lah. Kalau di sebagai sampel di Banten, kalau memang Belanda itu di Banten itu tidak mengganggu kehidupan orang-orang yang ada di Banten, nggak mungkin dong ada pemberontakan segala macam. Iya dong. Iya kan? Iyalah. Nggak mungkin ada muncul peristiwa geger Cilegon 1888. Betul. Wa angki hatina dalam urusan pernikahan kami nggak ada masalah. Ya memang nggak ada masalah. Nggak diganggu artinya ya. Iya, iya. Wa an'amta alaina, dan engkau telah wa an'amta Allahumma alaina, ya Allah, engkau telah menurunkan kenikmatan kepada kami, lutfan minka, sebagai bentuk kelembutanmu kepada kami. Ya, bil aman, dengan rasa keamanan. Al maujud yang ada li azwajina, untuk istri-istri kami, untuk keluarganya ya. Wa ahalina, sanak famili. Wa amwalina, dan harta-harta kami. Jadi hartanya itu aman. Oh iya dong. Jelas lah. Kalau beliau merasakan keamanan dari sisi harta, aman, nggak mungkin penasihat honorer diganggu. kok. Waktu iya. Iya dong. Nah, hanya saja untuk di Banten atau secara umum lah di Indonesia ya. Di Indonesia secara umum, kalau kita baca karya-karya dari Bumi Manusia, kemudian Rumah Kaca, dan lain-lain, di situ kan beliau menggambarkan bagaimana Belanda itu menjajah Indonesia. Betul. Jadi biasanya kalau misalkan Gusti itu punya tanah, nah saat itu waktu paceklik, ya otomatis namanya paceklik, keadaan ekonomi perekonomian nggak lancar kan. Terganggu ya. Betul. Nah, kemudian Gusti ini meminjam dana dari apa? Dari perbankan milik Belanda. Ya kan 1 juta gitu kalau sekarang ya. Dan dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan, Tempo gitu. dalam tempo yang sudah ditentukan, itu nggak bisa kembaliin. Nah, itu nanti Belanda, ya kan, akan melipat gandakan utang yang diambil oleh Gusti dengan tempo tertentu. Setelah tempo itu lewat, nggak bisa bayar, secara otomatis lahan milik Gusti ini akan dirampas oleh Belanda. Itu kalau pribumi dengan kondisi masyarakat saat itu. Itu mah penjajahan lah. Sangat. Sangat. Namanya juga penjajah, gitu kan. Kemudian wa yassarta lana as-sa'ya fi asbabi ma'isyatina, dan engkau telah mudahkan kepada kami untuk upaya dalam mencari sebab-sebab penghidupan. Namanya orang Indonesia, masyarakat Indonesia saat itu saat dijajah Belanda itu dalam keadaan miskin. Sementara untuk mencari sesuap nasi nggak mudah. Itu kondisi yang ada di masyarakat ya. Kalau beliau mungkin beda. Gitu ya. Kemudian waja'al talwasitata wassabab fi hadhihi ni'am laka minka lana minka huwa ma qaddarta min dhabti daulati al-Hulanda al-bilada bil amani wal insaf. Dan engkau telah menjadikan perantara dan sebab dalam kenikmatan-kenikmatan ini bagi kami dari engkau, itu adalah yang engkau atur dalam kerapihan aturan struktur negara Belanda ke seluruh daerah-daerah dengan aman dan dengan moderat. Ma'mura'atiha mimma ra'atuhu min amri dinina. Dan penjagaan Belanda itu, ya, atau penjagaan daerah-daerah itu
dari segala sesuatu yang telah diupayakan oleh Belanda dalam min amri dinina, dalam atau dari urusan agama kami. Seperti apa? Karena sebi qudatina, seperti pengangkatan kodi kami. Jadi kalau kodi zaman dulu itu namanya adalah penghulu. Jadi penghulu-penghulu itu adalah orang, katakanlah ahli agama, agamawan, yang dia itu digaji oleh Belanda dan ditugaskan untuk mengurusi urusan-urusan keagamaan di daerahnya masing-masing. Ya. Kemudian wa ijra'i arzakihim. Rizki-rizki mereka dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan Belanda. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya wa islahi masajidina, memperbaiki masjid-masjid kami. Oke, untuk di daerah Betawi mah. Kalau di daerah di masing-masing daerah mah belum tentu. Kemudian wa adami ta'arrudi li syai'in min umuri dinina, dan juga tidak adanya gangguan sedikit pun dalam urusan-urusan agama kami. Wa anta a'lamu min bidzalika minka, dan kau lebih mengetahui hal itu daripada kami. Nah, sehingga ini yang jadi yang harus digarisbawahi. Apa itu? Fanas'alukallahumma, ya Allah, aku meminta kepadamu mazida ni'ama hadhil altafi minkalana. Ya Allah, kami minta kepadamu tambahnya kenikmatan-kenikmatan yang berupa kelembutan-kelembutan ini darimu untuk kami. Jadi tambah, siapa beliau itu ingin atau memohon kepada Allah agar ditambahkan kenikmatan-kenikmatan di balik pemerintahan Belanda. Tuh. Allahumma, selanjutnya Allahumma kama qaddarta, ya Allah, sebagaimana engkau atur. Wa ajraita hadhihi ni'am, dan engkau alirkan kenikmatan-kenikmatan ini. Biwasitati hadhihi daulah, lantaran atau dengan perantara pemerintah Belanda ini. Fanas'alukallahumma, maka kami mohon kepadamu ya Allah, mukafaatan, balasan li ihsaniha, perbuatan baiknya pemerintah Belanda kepada kami. Jadi ketika pemerintahan Belanda itu sedang menjajah Indonesia, itu ingin dibalaskan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang Indonesia. Itu. Emang ya? Doa kepada Allah, ya Allah, Belanda ini sudah berbuat baik kepada kami, maka balaslah oleh engkau ya Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Ngerti ya? Lanjut. Anta hufa bisalamati lihadihi ad-daulati wa rijaliha. Ya Allah, semoga engkau meliputkan keselamatan kepada negara ini, pemerintah Belanda ini, dan juga pembesar-pembesar Belanda. Semoga engkau memberikan keselamatan, semoga engkau itu memeratakan keselamatan kepada pemerintah ini dan kepada tokoh-tokohnya. Sangat luar biasa doanya. Sangat luar biasa. Watamanna watamunnu laha bitulil hayati al-muhallati bisihhatil badaniyah, dan engkau memberikan karunia kepada pemerintah Belanda ini dengan lamanya kehidupan yang dihiasi dengan sehatnya badan. Jadi mendoakan agar tokoh-tokoh Belanda itu diberi panjang umur gitulah. Itu ya. Kemudian wali amlakiha, dan juga kekayaan pemerintah Belanda bil azwaj, bil arbah, dengan keuntungan yang berkali lipat. Keuntungan duniawi, keuntungan duniawi yang berkali lipat. Wah, luar biasa ini doanya. Salut. Kemudian wabi mukhabba'atil ardi minal ma'adini wa al-mazari'i an-nabatiyah, dan juga engkau lipat gandakan hasil-hasil bumi atau tambang-tambang bumi, ya, dan juga hasil-hasil dari panen-panen tumbuhan. Ya kan, ada tebu kalau di ini kan. Kemudian ada rempah-rempah segala macam. Beliau berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar melipat gandakan keuntungan Belanda. Itu. Luar biasa ini mah. Wa tamunna laha bi husnir riayah, dan engkau memberikan karunia kepada mereka dengan sebaik-baiknya penjagaan. Fi himayatiha, dalam penjagaan mereka. Bi kamalil insaf, dengan sempurnanya sifat moderat. Wa bi husnil ittisaf, dan dengan baiknya sifat. Bima huwa mahbubun indaka ya waliyal hidayah, dengan sesuatu yang engkau cintai. Wahai zat yang menurunkan hidayah atau pemilik hidayah. Hatta yatlu'a, sehingga muncul kaukabu malikiha mudian bainal anam, sehingga muncul bintang
raja dari Belanda ini dalam keadaan bersinar di antara manusia. Mus'idan li amlakiha bil khasbi wan nidam, memberikan kebahagiaan kepada atau untuk harta-harta mereka dengan kemakmuran dan kesuburan. Ya. Waliman tahta himayatiha, dan juga bagi orang-orang yang berada di bawah perlindungan Belanda bisolahi kulli syan, dengan baiknya segala keadaan. Wadawami tilkan ni'am, dan kekalnya kenikmatan-kenikmatan tersebut bagi kami bagi kami ma'as salamati ala dawam, bersamaan dengan keselamatan secara terus menerus. Amin. Ini luar biasa memang doanya ya. Ini doa yang sangat luar biasa. Luar biasa. Uniknya apa ya? Ini tuh datanya benar-benar data ya. Bener, ini original banget. original. Dan ini masih bahasa Nah, Inggris. ini bahasa Inggris. Coba artikan ini. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Makanya tadi ngomong mulu Arab Inggris. Saya nggak ngerti. Ini apa, redaksi asli ya? Sangat-sangat asli. Redaksi asli dari Syed Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya, ketika beliau itu diminta berdoa di hadapan Ratu Wilhelmina. Ini doa untuk Ratu. Doa untuk Ratu Wilhelmina. Queen Wilhelmina ya. Queen kan ratu tuh ya. Iya emang. Rightful. Gus gini Gus ya. Gimana? Gus mana dulu nih? Gus ini lah. Nafsu kita. Gus aja sudah dulu. Gitu. Oke. Ini kan Gus, ini kan doa ya. Ya. Kalau doa ya semua agama mengakui kalau doa ya bagus gitu kan. Dan di dalam doa ini juga sangat luar biasa. Berbagai macam aspek ada di doa ini. Betul. Kesejahteraan, kesuburan, keamanan, semua ada di doa ini. Tapi hemat saya ini sebagai santri gitu ya. Saya pikir Belanda itu kan yang kita tahu ya menjajah gitu. Dari dulu dari nenek moyang kita kalau Belanda ya penjajah gitu. Pembodohan juga. Betul. Tapi di sini kenapa Habib Utsman malah mendoakan penjajah gitu loh? Itu aja sih hematnya. Kenapa bisa gitu? Ya karena beliau kan salah satu dari pegawainya lah, katakan seperti itu. Pegawai dari Belanda, sehingga diindikasikan gitu bahwa segala sesuatu yang beliau lakukan itu ya untuk kemaslahatan Belanda. Oh, karena beliau digaji ya. Karena dia Tadi Iya. gaji beliau itu kan 100 gulden ya. Wow. Sementara untuk pribumi yang lain, ketika dia mendapatkan tugas atau kerjanya itu menjadi juru tulis di daerah-daerah tertentu, itu hanya 15 sampai 30. Nah, sehingga kalau 100 ini ya katakanlah 3 kali lipat. Nah, saya tidak mau menjustifikasi ya. Tidak mau menjustifikasi, itu sesuai data yang saya baca dari catatan Senok Horbronnya semasa kepegawaiannya di Hindia Belanda dari tahun berapa itu 89 sampai 1935. Wow, lama Jadi banget. cukup lama. Penasaran aja kita gitu. Kenapa kok bisanya gitu kan seorang penjajah didoakan yang semulia itu gitu. Padahal yang jelas ya masyarakat kita sendiri yang lebih terpuruk gitu keadaannya. Kenapa nggak mendoakan kita semuanya gitu loh? Dia menjadi penasehat. Beliau adalah penasehat honorer. Tapi dia pribumi bukan sih? Pribumi Indonesia bukan sih? Kan tadi dijelaskan di awalnya ya, bahwa Syed Utsman adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Pantas berarti. Ya udah pantas berarti ya. Wajar ya. Tapi ini menarik banget sih, cuman panjang banget sih pastinya ya, ada terus-terusannya kalau diterus-terusin. Nah, makanya dibagi ini baru satu bagian gitu kan. Nanti di lain waktu kita membaca Ini hanya bagaimana surat beliau kepada beberapa Banyak ya, tokoh-tokoh Belanda. Dan ini ternyata di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, yaitu 1923. Itu juga dituliskan ulang oleh putra beliau yang namanya Yahya ya. Yang namanya Yahya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu. Walhasil ada terjemahan Melayu dari doa yang dipanjatkan oleh beliau gitu ya. Dan ini ditulis oleh putra beliau yang namanya Yahya bin Utsman gitu ya. Prayer for the Queen Batavia 1923. Wow. Jadi ada pertanyaan nggak tuh? Atau ada yang ingin didiskusikan dari teks doa yang kita baca? Si Ratu itu apa sih? Nah, cocok itu. Betul. Jadi Ratu Belanda yang waktu itu berulang tahun yang ke-25. Nah, jadi beliau itu pun juga menuliskan syair atas ya, katakan selamat ulang tahun gitu lah kepada Ratu Wilhelmina, yang di situ ada gambarnya kan. Kemudian tidak hanya gambar, bahkan pujian pun disampaikan oleh beliau kepada Ratu Wilhelmina. Jadi ulang tahun yang ke-25.
Wilhelmina. Itu ada ininya. Dan ini akan kita bahas, akan kita ulas di pertemuan berikutnya. Oke. Oh ya, tapi ngomong ini rokoknya enak, cuman mau nyebutin mereknya belum sponsor ya. Ya cukup sekian ya untuk hari ini kali ya. Ya. Moga-moga Ya. nyambung gitu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.